Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Yang 11, isbat al-yadainillahi ta'ala fil Qur'anil Karim. Menetapkan dua tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal tersebut ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu untuk kamu sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Siapa maksudnya? Pada Adam. Allah berfirman, wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi la'natullah alaihim berkata, tangan Allah itu maghlulah, dibelenggu. Maksudnya pelit. Na'udzubillah, ya. Laknat. Gullat aydihim, sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Walu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Bahkan kedua tangannya Allah lah, kedua tangannya Allah itu mabsuutatan, terbentang. Enggak pelit. Yunfiqu kayfa yasha. Allah bisa berinfak, ya, bagaimana Allah azza wa jalla inginkan, kehendaki. Qala syarih hafizahullah taala wa ra'ah, ma mana'aka an tasjuda al-khitab li iblis la'natullah alaihi. Ini khitabnya kepada iblis. Nah, ini diantara sebab kafirnya iblis kenapa? Sebab kafirnya? Iya, diperintahkan tapi nggak mau mengamalkan. Ya. Terkadang ada syubhat. Kita juga terkadang diperintahkan Allah tapi nggak mau mengamalkan. Kok nggak kafir? Bagaimana? Mantanya. Karena iblis itu, dia diajak bicara oleh Allah mubasyarah. Jadi kalau yang diajak bicara mubasyarah tidak mau mengamalkan, maka dia langsung kafir disebabkan amalan tersebut yang ditinggalkan. Seperti halnya nanti ahal fatrah dan orang-orang yang dia munqati'un anil alam, yang dia tinggal nggak tahu di mana, gitu ya. Dia nggak ada yang memperingatinya, badui dan semisalnya. Di dunia kita katakan musyrikin. La syak. Bagaimana dikatakan mukmin? Dia nggak kenal Allah, nggak kenal Quran. Tapi di akhirat kita kasih udzur. Udzurnya apa? Ya udzurnya nggak langsung masuk ke dalam neraka jahanam, tapi dia nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia langsung Allah Azza wa Jalla ajak bicara dan diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Silakan masuk ke neraka. Kalau nggak mau, maka kekal bagi dia neraka selamanya. Kalau mau, baru dia masuk surga. Diuji langsung nanti. Nah, sangat berat itu, disuruh masuk neraka. Iya. Nah, lamam tana'a anis sujud li Adam alaihissalam. Ketika dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ayyu syai'in sarafaka wa saddaka anis sujud. Perkara apa yang memalingkanmu dan menghalangimu dari sujud? Lima khalaqtu biyadai, ya, terhadap apa yang saya telah ciptakan
dengan kedua tangan saya. Ini kan asalnya kan ini ya apa namanya mu'annas ya, udah dipelajari di Ibnu Aqil kemarin. Ay basyartu khalqih au khalqah biyadai min ghairi wasitatin, yang saya langsung ciptakan Nabi Adam tersebut dengan kedua tangan saya tanpa adanya perantara. Fa fi hadza tasyrifun wa takrimun li Adam. Dan di dalam makam ini, dalam perkara ini sebenarnya pemuliaan, pengagungan ya, penghormatan bagi Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita diciptakan dengan apa? Pernikahan. Melalui pernikahan. Min nutfah. Mimani yumna. Ya. Min nutfah atau mimani yumna. Jadi nggak layak tuh ya, dari air yang hina kemudian kita sombong ya wassalam. Wa qawluhu wa qalatil yahud al yahudu fil asl min qawlihim. Al yahudu fil asl min qawlihim hudna ilaik. Ya, secara bahasa Yahudi itu adalah diambil dari perkataan mereka hudna ilaik. Ya, hudna ilaik. Wa kana isma madhin. Dan dahulu Yahud ya, secara asal bahasanya yang diambil dari kata hudna ilaik itu adalah nama yang terpuji. Semasara ba'da naskhi syariatihim. Kemudian setelah dihapusnya syariat mereka, maka menjadi laziman lahum. Ya. Sebentar. Semasara ba'da naskhi syariatihim laziman lahum wa illam yakun fihi ma'nal madhi wa qila summu bidzalika nisbatan ila Yahuda ibni Yaqub alaihissalam. Ya. Wa kana isma madhin. Dulu ini Yahud ini nama yang terpuji buat mereka. Kemudian setelah dihapus syariat bagi mereka, dimansuh, laziman lahum. Nama ini menjadi tetap melekat bagi mereka. Maksudnya. Wa illam yakun fihi ma'nal madhi. Walaupun apa? Tidak ada padanya sedikit pun makna pujian. Nah, Yahud tidak ada pujiannya sedikit pun. Sekarang ya, setelah nasakh. Wakil dan dikatakan summu bidzalik, dinamai dengan Yahud nisbatan ila Yahuda ibni Yaqub alaihissalam. Dinisbatkan kepada Yahud ibni Yaqub alaihissalam. Qal yadullahi maghlulah yukhbiru ta'ala anhum. Allah mengkhabarkan tentang mereka bi annahum, bahwasanya mereka wasafuhu, mensifati Allah bi annahu bakhil, bahwasanya Allah itu adalah bakhil. Naudzubillah ya. Lancang ini ya. Kama wasafuhu bi annahu faqirun, sebagaimana mereka juga mensifati Allah bahwasanya Allah adalah fakir. Wa hum aghniya, dan mereka lah yang kaya. Ya. Innallaha faqirun wa nahnu aghniya gitu ya. Allah tuh fakir dan kita orang kaya. La annahum ya'nuna anna yadahu musiqatun. Mereka bukan memaksudkan bahwasanya tangannya Allah itu terkekang. Bukan. Mereka tidak memaksudkan tangannya Allah Azza wa Jalla secara hakiki terkekang. Tapi maksudnya apa? Dari maghlula ini bakhil. Fakir, tidak mau berinfak. Wullat aydihim, kata Allah. Ya. Hadza raddun alaihim min Allah bima qalu. Ini bantahan atas mereka dari Allah ya dengan apa yang mereka katakan. Ya. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu.
wa muqabalatun lahum, dan juga dalam rangka ya, menentang mereka bimaftarauhu wa talaquhu, dengan apa yang mereka tuduhi dan mereka buat-buat. Ya, ini namanya na'am barakallahu fikum muqabalah, menentang, melawan. Wa hakadza waqa'a lahum, dan demikianlah terjadi ya bagi mereka, pelit mereka. Fa inna fihim minal bukhli wal hasad asy-syai' al-katsir. Sesungguhnya pada orang-orang Yahud, na'am, memiliki suatu yang sangat banyak dari kebakhilan dan ya perkara hasad. Ini ya terrealisasikan ucapan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Fala tara yahudiyan illa wa huwa man ibtakhali man abkhali khalqillah. Ya. Tidaklah kamu melihat orang Yahudi illa, melainkan wa huwa, dia adalah orang yang paling bakhilnya dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat kepada mereka. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat. Ma'tufun ala maqablah, ini diatafkan kepada yang sebelumnya ya. Wal ya'u sababi, wal ba di sini ba sababiyah. Ai ub'idu min rahmatillah bisababi hadhil maqalah. Mereka dijauhi dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkataan mereka itu. Na'udzubillah. Tsumma radda alaihim subhanahu wa ta'ala biqauli, kemudian Allah lanjutkanlah bantahan atas mereka dengan ucapannya, bal yadahu mabsuutatan, bal, bahkan, huwa fi ghayati ma yakunu minal jud wal ata. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang sampai puncak, yang sangat tertinggi dari kedermawanan dan ya pengasih, pemberi. Nah, na'udzubillah, orang ini nikmat semua dari siapa? Allah. Ini mereka masih bilang fakir. Fayadahu mabsuutatan bidzalik, maka dua tangannya Allah ya terbentang, bidzalik, dengan sebab itu. Yunfiqu kayfa yasha, Allah menginfakkan ya, berinfak sebagaimana Allah Azza wa Jalla kehendaki. Jumlatun musta'nafah, ini jumlah baru, muakkidatun likamali judi, yang menguatkan kesempurnaan kedermawanannya Allah Azza wa Jalla. Fa infaquhu ala ma taqtadihi masyiatuhu, maka infaknya Allah di atas konsekuensi yang timbul dari masyiahnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa wassa'a, kalau Allah kehendaki, Allah perluas rezeki seseorang. Wa in syaa dayyaqa, kalau Allah kehendaki untuk sempit, maka sempit. Naam, fa huwal basitul qabid ala ma taqdihi hikmat, maka Allah Azza wa Jalla adalah zat yang mampu untuk basit, meluaskan rezeki, al-qabid ya, dan menggenggam, artinya menyempitkan rezeki. Ala ma taqdihi hikmatuhu, sesuai bagaimana hikmah yang ada dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai konsekuensi dari hikmah yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dan mampu Allah Azza wa Jalla berikan antum semua kaya ya, miliarder gitu ya, miliarder muda, mampu. Allah berfirman, walau basatallahu rizqa, itu kan, la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Hikmahnya kita enggak diberikan rezeki yang banyak itu, kalau seandainya Allah Azza wa Jalla berikan rezeki yang melimpah, basit Allah,
Lau basatallahu rizqa, maka mereka nih makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla baghaw fil ardi, akan gulu, akan mudah maksiat, buat kerusakan di muka bumi. Walakin akan tetapi yunazzilu biqadari ma yasha. Allah hanya memberikan sesuai kadar yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, dan itu di atas hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Kayak antum sekarang nih ya segitu ya, udah itu kadar yang Allah Azza wa Jalla apa? Berikan. Sabar. Apalagi antum penuntut ilmu ini, ya sebenarnya penuntut ilmu ini Allah jamin, insyaallah. Semua orang akan dijamin sama Allah. Apalagi untuk ilmu, waduh. Orang kafir aja dijamin, apalagi antum yang tiap hari megang kitab, yang tiap hari baca Quran, sholatnya rajin. Nah, ada aja kan rezeki yang tidak sangat tidak diduga. Betul nggak? Iya, sah, sahih. Nah, makanya antum belajar. Syahid minat ayatainil karimataini, syahid dari dua ayat yang mulia ini, anna fihi ma isbatal yadaini lillahi ta'ala, bahwasanya di dalam dua ayat ini terdapat penetapan dua tangan bagi Allah Azza wa Jalla, wa annahuma yadani haqiqatani, la'iqatani bijalalihi wa 'azamatihi laisata kayadil makhluk. Bahwasanya dua tangan ini adalah dua tangan yang hakiki, yang layak dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan dia bukan tangan seperti tangan yang para makhluk. Nah, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan suatu apapun. Ini laisa kamitslihi syai' itu konsep menetapkan sifat, bukan menolak sifat ya. Wa fi dzalika raddu 'ala man nafal yadainil haqiqataini anillah. Dalam tersebut terdapat bantahan bagi orang yang menafikan dua tangan yang hakiki bagi Allah Azza wa Jalla. Wa za'ama anna al-murada bil yad al-qudrah aw ni'mah. Mereka menyangka bahwasanya yang maksud dengan tangan itu adalah kemampuan, adalah nikmat yang Allah berikan. Wa hadza ta'wilun batil. Ini ta'wil yang batil, wa tahrifun al-Qur'an al-Karim, dan ini menyelewengkan Al-Qur'anul Karim. Fal murad yaduz zat la yadul qudrah wa ni'mah. Maka yang dimaksud ikhwan adalah yad, tangan yang ada di zatnya Allah Azza wa Jalla, bukan yadul qudrah, bukan tangan yang maknanya qudrah atau ni'mah. Nah, dan mereka ini memiliki tafsiran ta'wilan yang sangat banyak kawan ya. Atau melihat tuh kitab At-Tanbihat Asaniyah, kalau punya uang beli itu bagus. Syarah Aqidah Wasithiyah. Tebel ya. Tebelnya setebel ini mungkin ya. Setebel setebel apa ya? Fathul Alil Hamid. Segitu sudah. Setebel itu atau lebih tebel dikit? Kurang dikit. Taib. Mana ya? Karena law kana al-muradu bil yadil qudrata kama yaqulun, kalau seandainya yang dimaksud dengan niat itu adalah qudrah, kemampuan, sebagaimana yang mereka katakan, la batala takhsisu Adam bi khalqihi bihima, maka berarti akan batal
pengkhususan Allah terhadap Nabi Adam dengan penciptaan Allah Azza Nabi Adam dengan kedua tangannya Allah Azza wa Jalla. Ini kan diciptakannya Nabi Adam ini dengan kedua tangan takriman, tasyrifan. Kalau seandainya kudroh, ya semua diciptakan karena kudroh. Dengan kudrohnya Allah. Barakallahu. Berarti gagal itu, batal. Nggak ada sisi spesialisnya nanti ya bagi Nabi Adam, kespesialannya dalam hal ini. Fa inna jami'al makhluqat hatta iblis, kata Syekh, khuliqat bi qudratihi. Sungguhnya seluruh makhluk yang ada sampai-sampai iblis diciptakan ya dengan kemampuannya Allah. Fa ayyu maziyatin li Adam ala iblis bi qaulihi lima khalaqtu bi yadayya. Terus apa spesialnya Adam ya di atas iblis di dalam firman Allah Taala lima khalaqtu bi yadayya. Mereka bingung. Dan juga di sini sebentar. Yang dibawakan dalam hadis Abdullah bin Umar, riwayat Daruqutni dan Baihaqi, Nabi bersabda sallallahu, Inna Allah azza wa jalla khalaqa thalatha asya biyadi. Sungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan 3 perkara itu dengan tangannya. Khalaqa Adam biyadi. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Jelas? Wa kataba Taurah biyadi. Menulis Taurah dengan tangannya. Wa gharasa jannatah Aden biyadi. Dan Allah azza wa jalla ya mengadakan jannatu Aden. Waras ini kan menanam ya. Nah, itu dengan tangannya. Jadi ini tanda di antara spesial buat Nabi Adam, pengkhususan. Jadi jangan ditawil-tawil. Fakana yumkinu li iblis an yaqul wa ana khalaqtani biyadaik. Ya, maka kalau pada saat itu misalkan ya iblis dikata seandainya maknanya khalaqtu biyadai, maksudnya kudrah, maka iblis pada saat itu sangat mungkin untuk berkata wa ana khalaqtani biyadaik, dan juga apa? Kamu ciptakan saya wahai Rabb kami dengan kedua tanganmu. Idza kana al-murad bihal qudrah, kalau yang dimaksud dengannya apa? Qudrah, ya. Oh ini kudrah, ya udah. Kenapa iblis enggak katakan kayak gitu? Iblis enggak berkata kayak gitu apa? Karena memang beda kita. Itu dengan tangan. Paham ya? Tapi iblis malah berhujah dengan yang lain, ya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, dia dari tanah. Iblis pasti berhujah kalau memang betul itu adalah qudrah. Tapi memang iblis enggak diciptakan dengan tangan, jadinya apa? Enggak bisa berhujah dengan kayak gitu. Ini menunjukkan batilnya perkataan mereka. Iblis kan memang ngebangkang gitu kan, bantah aja. Na'udzubillah. Wa aidan, dan juga law kana al-muradu bil yad al-qudrata, kalau seandainya yang dimaksud dengan tangan Allah azza wa jalla adalah qudrah, la wajaba an yakuna lillahi qudratan, maka lazimnya, wajibnya bagi Allah azza wa jalla hanya ada 2 takdir saja. Bukan takdir, dua kesanggupan. Lazimnya berarti Allah azza wa jalla hanya memiliki 2 kesanggupan. Waqad ajma'al muslimuna ala butlani dzalika. Dan ijma' kaum muslimin tentang batilnya perkara tersebut. Wa aidan law kana al-muradu bil yad ni'mah, kalau seandainya yang dimaksud dengan niat adalah ni'mah, la kana al-ma'na annahu khalaqa Adam bi ni'matain. Maka lazim maknanya nanti apa? Berarti Allah ciptakan Adam dengan 2 nikmatnya Allah azza wa jalla. Ini batil juga.
Lianna ni'amallah katsira, karena nikmatnya Allah sangat banyak, la tuhsa, tidak bisa dihitung. Walaysat ni'mataini faqat, bukan cuma dua nikmat saja. Nah, sahih hadza. Ini syahid dari ayat tersebut ya. Kemarin udah kita jelaskan kemarin di Lumatul I'tiqad ya. Nah, itu tentang tangannya Allah itu ada dua gitu kan ya. Ulama khilaf ya, duanya ini kiri kanan atau kanan dua-duanya, atau satunya kanan satunya ukhra. Itu semua pendapat Ahlussunnah. Nah, cuma kalau aswaja enggak terima. Aswaja tahu apa? Asli warisan Jawa. Asli warisan wajangan Jawa itu. Mereka kan aswaja, katanya aswaja Ahlussunnah wal Jamaah. Lah, itu asli wajangan Jawa, warisan Jawa. Selesai, kita lanjut berikutnya yang ke-12, menetapkan sifat mata, dua mata bagi Allah Azza wa Jalla. Jangan dikhoyalkan ya, Allah punya tangan, punya mata, Allah punya wajah, ya, kaki. Ini ujian dari Allah untuk kita, betul-betul bisa nggak untuk mengimaninya. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbik fa innaka bi a'yunina. Qala asy-syarih, wasbir as-sabru lughatan al-habsu wal man'u. Sabar secara bahasa al-habs, menahan diri. Ya. Syukran. Karena kan ini kan lagi bahas sabar ya. As-sabru lughatan al-habs wal mana'. Mencegah, menahan. Fahuwa habsun nafs 'anil jaza'. Sabar itu berarti adalah menahan diri untuk tidak jaza'. Apa jaza'? Tidak terima, menahan diri untuk kita tidak menerima suatu takdir. Enggak, jangan sampai ngedumel gitu ya. Nah, kalau ini kan dari diri kita ya, nafs. Ini kita tahan diri kita jangan sampai enggak terima takdir yang Allah Azza wa Jalla apa? Tetapkan. Wa habsul lisan an tasyakki wa tasakhut. Dan menahan lisan kita untuk ngeluh dan tasakhut. Apa tasakhut? Murka, ngedumel baik. Head dedaah itu misalkan. Apa bahasanya apa aja pokoknya. Wa habsul jawarih an latmi al-khududi wa syaqqil juyub. Kemudian menahan al-jawarih, anggota badan kita, untuk tidak menampar-nampar apa? Pipi. Wa syaqqil juyub, dan tidak merobek-robek baju. Itu semua sabar. Ya. Walaupun sabar itu kan ada 3 ya. Tarkil ma'asi, kemudian imtisalul awamir, dan ini tentang qada ilahi azza wa jalla. Di sini lagi bahas qada ya. Makanya dikatakan li hukmi rabbik ay li qada'ihil kauni wa syar'i. Sabar terhadap ketetapan Allah azza wa jalla yang sifatnya kauniyah, takdir maksudnya ya. Secara umum, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Udah kita jelaskan ya. Iradah kauniyah dan syar'iyah ini maksudnya apa? Ya, syariat, perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Iradah syar'iyyah, diniyah maksudnya adalah agama kita sekarang, perintah dan larangan. Fa innaka bi a'yunina ay bi mar'an minna wa tahta hifdina. Sesungguhnya kamu itu berada di pengawasan kami, di bawah ya, di bawah penjagaan kami. Fala tubali bi adzal kufar, janganlah kalian menghiraukan gangguan dari orang-orang kafir. Sabar udah di dalam ini semua. Imtisalul awamir, ijtinabun nawahi, diganggu orang kafir dan semisalnya orang munafikin, al-musyrikin, al-minal muslimin, maka kita isbir. Ini kauniyah dari Allah Azza wa Jalla. Ya, sabar. Jangan kita, itu maksudnya konteks ini ya, konteks daripada ayat ini. Fa innahum la yasiluna ilaika, karena mereka tidak akan bisa sampai kepada kamu. Sabar. Jangan khawatir. Misalkan dia ini nanti dakwah di kampung, sabar. Ya, ini rodah kauniyahnya Allah kayak gini. Syariahnya kayak gitu. Wasbir. Fa innaka bi a'yunina. Di sini maksudnya Allah berada, kita berada di apa? Di pengawasannya Allah. Allah mengawasi kita. Allah menjaga kita. Allah ya nolong kita. Qauluhu hamalnahu ay Nuhan, dan kami bawa Nuh alaihissalam ala dzati alwahin wa dusur ala safinatin, ya, membawa menaiki Nuh di atas sebuah safinah. Apa ini? Perahu. Ya, terkenal perahunya, kapalnya Nabi Nuh gitu ya. Dzati akhsyabin aridah, yang mana perahu tersebut memiliki kayu yang sangat luas. Wa masamira syaddat biha tilkal alwah, dan juga terdapat paku-paku yang dapat mengencangkan papan-papan tersebut, kayu-kayu tersebut. Ya. Udah kita ini ya, sudah kita apa namanya, udah ada lah masyhur kisah Nabi Nuh ini, jadi tidak kita bawakan. Wa dusur mufraduha disar ala dzati alwahin wa dusur, ya, pasak-pasak kayu. Nah, jadi masya Allah ya ikhwan fillah, di antara kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, tajri bi a'yunina, yang mana perahu tersebut itu berlayar bi a'yunina, dengan mandorin wa mar'an minna wa hifdin lana ilaha, ya, dengan pengawasan, penglihatan kami dan penjagaan dari kami. Naam. Jazaan liman kana kufir. Dan ini dalam rangka balasan bagi orang-orang yang kafir, yang tak kunjung menerima dakwahnya Nabi Nuh, ya, dengan dakwah yang tidak sebentar, tapi mereka tetap membangkang karena mereka, ya, tidak mau meninggalkan warisan nenek moyang mereka dari perbuatan syirik tersebut. Fa'alna bin Nuhin alaihissalam wa biqaumi ma fa'alna min inja'ihi wa ighraqihim thawaban liman kufir bihi wa juhida amruhu wa huwa Nuhun alaihissalam. Kita lakukan untuk Nabi Nuh dan untuk kaumnya apa yang kita lakukan dari inja'ihi, ya, menyelamatkan Nabi Nuh dan kaumnya, wa ighraqihim, dan
menenggelamkan mereka kaumnya yang tidak beriman, ini sawaban liman kufira bihi wa juhida amruhu, sebagai balasan bagi orang yang dikufuri, bagi orang yang dikufuri. Maksudnya siapa? Nuh. Iya. Jadi ini semua Allah lakukan dalam rangka membalas pahala untuk Nabi Nuh. Di atas kesabaran beliau berdakwah, ya, enggak 10 tahun udah dakwah, ratusan lebih. Berapa tahun? Wah, coba yang masih budak juga agak mau mendengar dakwah tauhid. Sabarnya Nabi Nuh dakwah. Dan bagi orang yang wajuhid amru, ingkari perkaranya, itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kamu mentakwil makna ayat tersebut? Ini kan kalau kita mau makna zohirnya, ini kan berarti ini kapalnya Nuh ini kan apa? Kapal Nabi Nuh berarti kan berlayar di matanya Allah. Ya enggak? Tajri bi ayunina. Oh, itu. Kita katakan itu bukan zohir. Zohir daripada ayat ini, barakallahu fikum, enggak ada satupun ya yang dapat kita terjemahkan atau kita pahami, tafsirkan sesuai zohir daripada konteks ini, melainkan di situ maknanya adalah kapal tersebut berlayar bimar'an wa mandar wa hifdz, ya. Itu dengan pengawasan kami, dengan penglihatan dari kami, dengan penjagaan, riayah, hifdz. Itu enggak mengandung makna-makna yang lainnya. Itulah zahirnya. Kenapa? Karena kalau kita terjemahkan berlayar di matanya Allah, enggak mungkin, mustahil. Orang yang punya akal enggak mungkin terjemahkan kayak gitu. Orang yang belon be, yang melawazimkan kayak gitu. Kemudian kita dari mana menetapkan dua mata dari bagi Allah Azza wa Jalla? Dari mana ya? Hah? Hah? Berarti dari mana nih menetapkannya? Yan. Ayo, dari mana menetapkannya? Dari ayat sama Allah sebelumnya. Hah? Dari ayat. Pertama kan dari idofah ausaf itu ya, jelas. Kedua, ayat di sini kan maksudnya apa? Penglihatan Allah, pengawasan. Ya, pengawasan. Allah melihat, mengawasi. Berarti Allah mengawasi pakai apa? Pakai mata. Paham? Pakai mata. Jadi di sini menetapkan mata dua bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ngawasin pakai apa? Ini kenapa enggak pakai lafaz yang lain? Kalau pakai bentuk lain. Bi ilmina, kenapa enggak gitu? Berarti kalau bentuk lain itulah mentakwil. Itulah namanya apa? Tidak memaknai sesuai zahir daripada ayat. Ini kan ayun apa bahasa Arabnya? Mata. Ya, maksudnya mata Allah Azza wa Jalla di sini. Kenapa di konteksnya tentang safinah Nabi Nuh? Ini safinah di atas pengawasan Allah. Ya, di atas pengawasan apa? Allah. Allah mengawasi. Allah Azza wa Jalla menjaganya. Mar'an, mandor. Dan ini konsekuensinya apa? Ada mata dua bagi Allah Azza wa Jalla di situ. Nah, terus kenapa kok di sini menggunakan jamak? Berarti matanya banyak? Enggak. Nanti kita akan jelaskan lagi. Udah kita jelaskan kemarin. Kalau seandainya ini mau
ya itu Allah jaga dengan ilmunya Allah, dengan apanya? Bisa kayak gitu. Tapi bi ilmina harusnya. Ya, biri ayatina harusnya gitu. Apa yang membuat Allah lemah untuk mengatakan demikian dalam 3 ayat kayak gini sama semua. Ain, 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 ain. Ya. Seperti halnya apa? Yang sebelumnya tentang tangan. Kalau umpamanya tangan maknanya nikmat, kenapa Allah nggak katakan nikmat? Ya. Apakah Allah lemah mengatakan demikian? Demikian pula wajah. Kita tetapkan sifat wajah bagi Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah nggak katakan zat kalau memang yang dimaksud adalah zat? Apakah Allah lemah untuk mengatakan demikian? Itu namanya apa? Ta'wil. Tahrif. Ya, itu namanya tahrif. An dhahiriha, tanpa adanya dalil. Al-Sunnah sepakat. Perkara asma wa sifat kita ibqa'un nusus ala dhahiriha. Nah, tidak boleh ditakwil karena bahkan dikatakan nas tentang sifat itu ya adalah nas yang sangat tegas. Ya, nggak ada di situ keraguan-raguan, nggak ada di situ mutasyabihat, muhkam semuanya. Nanti kita akan sebutkan insyaallah dalam kitab-kitab setelah. Wa a'lam bishawab. Illahuna walhamdulillahirabbil alamin.